Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Untuk memurnikan pil obat, kuncinya adalah pertama-tama melelehkan banyak bahan obat menjadi tumpukan cairan murni melalui katalisis api, dan kemudian menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna. Penggabungan ini perlu dipertahankan pada tingkat yang sangat halus. Justru karena inilah kekuatan jiwa itu bisa menjadi hal paling kritis yang bergantung pada pencapaian seorang alkemis. Perubahan kali ini agak tidak terduga bagi Xiao Yan, karena langkah sebelumnya benar-benar sesuai dengan resep, tanpa kesalahan sedikit pun, tetapi pada akhirnya masih ada masalah. Jelas, langkah-langkah ini di dalamnya, ada sesuatu yang belum ia tangkap. Xiao Yan sebelumnya juga tidak tahu langkah mana yang salah, tetapi ketika nyala api muncul di matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada cairan obat yang dia ekstrak, tetapi pada tetesan darah merah dan bubuk obat yang diubah oleh pohon anggur darah naga. Setetes darah merah ini diekstraksi dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi persyaratan untuk menyempurnakan pil esensi konsolidasi, kekuatan keganasan, kekuatan dua bahan obat, Sue Gaozi dan Qingmu Guo sendiri, tidak dapat sepenuhnya didamaikan. Artinya, kekuatan darah terlalu kuat, dan kekuatan bahan obat terlalu lemah, seimbang. Selain itu, kadal naga yang haus darah juga memiliki kekuatan darah naga, meskipun dapat diabaikan, itu adalah darah keluarga naga asli. Dan pohon anggur darah naga juga telah bermandikan darah naga, jadi masalah sebenarnya adalah bahwa nafas garis keturunan naga sutra pada keduanya diaktifkan ketika pemurnian api aneh Xiao Yan, dan sekarang keduanya baru saja menyentuh, nafas di dalamnya tidak cocok satu sama lain. Kadal naga haus darah yang tersisa di darah merah mengandung darah keluarga naga, dan anggur darah naga juga memiliki darah keluarga naga. Keduanya telah menghasilkan pengecualian yang sangat kejam. Saya menemukan masalahnya, tetapi alis Xiao Yan yang berkerut masih belum terentang. Jika kekuatan darah tidak dapat didamaikan, maka satu-satunya cara adalah mengubah darah binatang, tetapi tangan Xiao Yan sekarang, terlepas dari merah darah kadal naga yang haus darah, tidak ada esensi darah lain yang disiapkan. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah yang pertama. Xiao Yan melihat bagian dalam kuali, dikelilingi oleh banyak paku esensi darah seperti landak, dan bubuk merah darah naga dan pohon anggur peri memancarkan lapisan perisai cahaya, dengan tampilan bijaksana. Pikiran melintas di hatinya, mata Xiao Yan juga sedikit kental, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak kelompok cahaya yang tinggal di udara tersedot ke dalam kuali obat oleh mereka, dan api putih susu menyapu mereka. Hanya dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan dan menyatu menjadi setetes cairan biru muda di bawah kendali halus Xiao Yan. Xiao Yan menatap setetes cairan biru yang disusupi dengan kekuatan lembut, dan dengan jari, yang terakhir perlahan turun, dan segera jatuh ke dalam darah merah yang bergejolak semakin keras di permukaan dan bubuk yang berubah menjadi bubuk di antara tanaman merambat darah naga. Tetesan cairan yang mengandung kekuatan esensi dari banyak bahan obat ini, setelah jatuh ke dalam darah merah dan bubuk, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memang memainkan efek langsung, perlahan-lahan menarik kembali ke dalam tubuh. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Tetapi saat nafas baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba menjadi padat, karena dia jelas merasa bahwa ada dua paksaan yang samar, perlahan-lahan dari setetes itu, darah merah dan bedak. Hohoho, pada bubuk darah merah dan anggur darah naga, ada bayangan naga miniatur yang sedikit ilusi. Raungan naga yang bermusuhan bergema di dalam rumah kayu. Begitu perasaan paksaan ini muncul, itu menyebabkan energi dendam Xiao Yan sedikit mandek. Segera, darah merah dan bubuk yang baru saja akhirnya tenang tampak mendidih. Kegilaan melonjak, dan kekuatan kekerasan yang membuat kulit seseorang berubah sedikit meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan mendadak juga menyebabkan kulit Xiao Yan berubah, dua naga mengaum yang merembes dari darah dan bubuk, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, ada momen kejutan. Ada apa? Raja Naga Emas jelas bukan ahli dalam memurnikan obat,
Tetapi ketika dia melihat dua sosok naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit pengertian. Ada yang salah dengan perpaduan setetes darah merah dan anggur darah naga? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Xiao Yan juga tertuju pada setetes darah merah dan bubuk obat merah pada saat ini. Masalah terbesar benar-benar datang dari sini. Yue Yu melirik gubuk kayu, dan kilatan bermartabat melintas di matanya. Dilihat dari rasa paksaan ini, penguasa esensi darah ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Binatang buas, dari mana Xiao Yan mendapatkan darahnya? Dari binatang tingkat tinggi seperti itu? Saya tidak tahu dari mana teman kecil Xiao Yan ini mendapatkan darah dari binatang iblis, tetapi itu mengandung paksaan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, di antara beberapa keluarga binatang iblis yang kuat di benua Xuanling, setiap klan, sejak dia lahir, dia telah memiliki tablet spiritual. Di tablet spiritual, ada untaian jiwa yang tersisa. Selama untaian jiwa yang tersisa ini tetap ada, maka garis keturunan di tubuhnya tidak akan diperoleh oleh orang lain. Menjelma, ketika monumen rusak, itu berarti kematian klan, dan klan juga akan mengirim orang-orang kuat untuk memulihkan tulangnya. Itu pasti tidak akan diperoleh oleh dunia luar. Ini sangat mirip ke adegan saat ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi di sini? Binatang ajaib dengan tablet spiritual. Di pavilion, Yue Yu juga memperhatikan perubahan di rumah kayu Xiao Yan, dan bergumam di dalam hatinya dengan beberapa keraguan. Binatang buas ini ditemukan di reruntuhan, dan mengandung jejak darah keluarga naga. Kekuatannya selama hidupnya seharusnya berada di puncak kaisar kelas 4, dan tingkat menembus ke kelas 5 kaisar kelas. Binatang buas tingkat ini hanya bisa mengandalkan setetes esensi darah dapat memancarkan paksaan tirani seperti itu. Tampaknya binatang buas ini benar-benar layak menjadi monster dengan darah naga, kata Yue Ru lembut. Itu normal di reruntuhan. Yue Yu juga terkejut. Lagi pula, ada banyak harta dan monster di reruntuhan, dan masuk akal untuk memiliki monster yang begitu kuat. Kalau begitu mari kita tonton di sini, benar-benar tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Yue Yu juga berkata, karena semua orang tahu bahwa apoteker hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memperbaiki pil obat, dan yang lain tidak dapat membantu. Ya, Yue Ru juga menggigit bibirnya sedikit. Mata Xiao Yan sedikit bersinar. Darah merah dan paksaan auman naga yang berasal dari bubuk obat terus-menerus menolak netralisasi kekuatan banyak bahan obat. Dua kesombongan tetap. Satu berasal dari garis keturunan. Kesombongan ini tidak memungkinkannya menyerah pada rekan-rekannya. Apalagi disempurnakan menjadi pil obat untuk diserap orang. Tidak peduli seberapa tirani kamu ketika kamu masih hidup. Tapi sekarang, itu hanya sesuatu tanpa tuan. Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar tidak bisa menaklukkanmu. Jejak kemarahan dibangkitkan oleh perlawanan konstan dalam bubuk obat darah merah dan anggur peri darah naga. Xiao Yan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya. Ramuan obat menyatu dengan dua ramuan obat Sue Gaozi. Kekuatan muncul di tangan, di telapak tangan, dan nyala api berjatuhan, dan mereka langsung dilemparkan ke dalam api. Tingkat perlawanan antara keduanya jauh melampaui harapan Xiao Yan. Tetapi juga dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Saya khawatir kualitasnya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pikiran berputar di benaknya, dan dalam nyala api di telapak tangan Xiao Yan, setetes cairan merah darah juga terbang keluar dari kuali obat dan kemudian muncul. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Melihat setetes cairan merah darah, Xiao Yan menggertakkan giginya dan menjentikkan jarinya. Yang terakhir berubah menjadi bayangan merah dan jatuh ke dalam kuali obat, mencoba menetralkan pertempuran antara darah merah dan bubuk. Cairan berwarna merah darah itu disempurnakan oleh Xiao Yan untuk menetralkan energi keduanya. Cairan merah darah jatuh ke darah merah, dan kekuatan kekerasan yang terakhir juga melambat. Pelanggaran berulang Xiao Yan, tekanan yang merembes dari darah menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah tiba, mata Xiao Yan tiba-tiba muncul. Sedikit linglung, dia melihat dua miniatur yang sangat mengerikan duduk di atas satu sama lain. Kepala Faucet terlempar dari tripod obat dan menabraknya dengan keras. Setelah pertarungan singkat, bayangan naga pada esensi darah dan bayangan naga pada pohon anggur darah naga tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan mencoba mengendalikan dan menggabungkan mereka. Kepala naga ilusi dari keduanya hanya ingin bersiul pada Xiao Yan. Dia pergi.
tetapi tidak meninggalkan tripod obat, dan dicegat oleh api putih susu yang luar biasa. Namun meski begitu, masih ada erangan teredam rendah dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, dia sedikit terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya sedikit melemah. Mengambil napas dalam-dalam, kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Pemurnian pil Guben Pei Yuan juga terganggu pada saat ini karena darah naga sialan di dua tubuh, dan jejak darah naga tidak dapat dikeluarkan. Pemurnian berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkan konfrontasi dengan obat-obatan seperti ini. Karena mengandung aura darah keluarga naga, maka wajar untuk menggunakan metode yang paling langsung. Raja Naga Emas memperhatikan perubahan tripod sejak bayangan miniatur naga muncul. Tetapi dia juga ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sedang terburu-buru, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang. Dan segera tersenyum masam. Sekarang dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan paksaan dalam darahnya, bahan obat yang sangat sulit ditemukan ini akan sia-sia. Aum, Raja Naga Emas selesai berbicara, dan auman naga rendah bertahan di rumah kayu kecil, dan auman naga tidak keluar untuk waktu yang lama. Dengan munculnya raungan naga yang samar ini, sepertinya ada keheningan di rumah kayu. Segera, Xiaoyan terkejut menyadari bahwa naga itu bertarung satu sama lain dalam darah merah dan bubuk merah energi bayangan dengan cepat menghilang seperti sisa salju bertemu air mendidih. Menatap perubahan dalam kuali obat dengan cara tertegun, karena kekuatan jiwa ada di atasnya, Xiaoyan dapat merasakan lebih jelas bahwa konfrontasi antara satu sama lain dengan cepat menghilang ketakutan seorang raja. Hanya dalam beberapa napas pendek, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala yang tak tertandingi menghilang sepenuhnya. Perubahan ini membuatnya menatap kosong pada tuannya, Raja Naga Emas, yang melayang di udara, penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Kenapa kamu berdiri diam, Rongdan? Aku bukan seorang apoteker. Raja Naga Emas meraung pada Xiaoyan seolah dia bukan apa-apa. Mendengar itu, Xiaoyan juga menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian dengan penuh semangat menatap 5 kelompok cahaya yang tenang di dalam kuali. Krim salju Zi, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti sihir, dan esensi darah. 5 kelompok sinar cahaya redup di bawah deru tuan mereka, Raja Naga Emas, dan tidak berani melawan sedikit pun. Dengan paksaan dalam darah, dia diusir. Kekuatan obat dari ramuan obat, seperti Sue Gaozi, perlahan-lahan dilepaskan, dan kemudian perlahan-lahan bergabung dengan kekuatan agung dalam darah, dan kemudian memulai fusi lambat. Dengan bantuan auman naga dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan nyaris tidak berhasil melewati level ini. Meskipun cukup mendebarkan, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Energi yang terkandung dalam cairan obat hari ini cukup tinggi. Bagaimanapun, itu tidak hanya mengandung darah kadal naga yang haus darah, tetapi juga anggur darah naga yang langka dan banyak bahan obat berharga dari buah kayu hijau berdasarkan tingkat yang lebih tinggi. Setelah membantu Xiaoyan memecahkan bayangan naga yang tersisa, Raja Naga Emas tidak pernah mengganggunya. Lagi pula, peleburan pil obat juga membutuhkan konsentrasi, tetapi dia masih melihat cairan obat yang kacau di dalam kuali obat dengan iri. Setelah itu, dia hanya memanyunkan bibirnya, dengan gerakan, Zaidu kembali kering. Alkemis adalah profesi paling populer. Siapa yang tidak ingin menjadi apoteker yang diperebutkan semua orang? Namun, Raja Naga Emas juga tahu bahwa rasnya tidak bisa menjadi apoteker, jadi dia tidak kecanduan. Tapi auman naga yang baru saja dia lepaskan. Mari kita hindari, atau seseorang akan mengetahuinya. Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali kering. Auman ini sebanding dengan naga asli. Tampaknya darah naga monster ini sangat mirip dengan naga asli. Bahkan jika Raja Naga Emas dengan sengaja menekan raungannya, Yueyu menangkapnya, tapi Yueyu membayangkannya, mengaum seperti monster. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, kan? Hehe. Jika anak ini benar-benar dapat memperbaiki pil obat kekaisaran tingkat pertama pada satu waktu, itu akan sangat luar biasa. Sejauh ini seperti yang saya tahu, bahkan beberapa apoteker kekaisaran memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika mereka mencoba untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Yueyu tersenyum ketika dia melihat putrinya yang khawatir di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya,
Para tetua di sekitarnya juga tersenyum dan mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Bagi mereka, pil obat kekaisaran hampir termasuk dalam level legendaris. Mengambilnya, bahkan berapa kali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, adalah hanya segelintir. Lagi pula, di Qingcheng ini, para alkemis yang mampu menyempurnakan pil obat kekaisaran dapat dihitung dengan satu tangan, dan setiap kali mereka menembak, mereka akan dihitung, harganya cukup tinggi. Imperial Medicinal Pill belum muncul selama bertahun-tahun, bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qingcheng saat ini tidak pernah memurnikan Imperial Medicinal Pill dalam beberapa tahun terakhir, dijamin 2 perubahan hari ini ditambahkan 3 lagi, ini 5, mintalah izin bulanan untuk mendapatkan rekomendasi, selain itu, ada 2 lagi plus lagi untuk make up besok. Ketika semua orang di lobi di luar rumah kayu juga lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terkondensasi dalam kuali obat, dan semua kekuatan jiwa mengalir masuk, nyala api dan berbagai reaksi yang dihasilkan oleh perpaduan berbagai cairan obat, semua ada di pikiran. Di dalam kuali obat, nyala putih susu menyelimuti massa cairan seukuran setengah kepalan tangan, massa cairan ini sedikit berwarna, tetapi secara umum, sebagian besar masih merah tua, tetapi di antara merah tua, tampaknya memiliki efek yang baik. Beberapa jenis energi yang tidak dapat diwarnai bergabung secara perlahan dengannya. Kekuatan jiwa merasakan ketenangan dalam cairan, Xiao Yan juga sedikit lega. Setelah kejadian sebelumnya, hal-hal selanjutnya menjadi jauh lebih stabil. Melihat penampilan ini, selama semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar setelah fusi, secara bertahap dapat mengembun menjadi prototipe pil obat. Tentu saja, ini adalah proses yang agak lambat. Menurut harapan Xiao Yan, waktu fusi ini, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Mengambil napas perlahan di dalam hatinya, mata Xiao Yan perlahan tertutup, dan jejak pikirannya menggerakkan Feng Jue untuk menyerap energi dari langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan jiwa masih melayang di kuali obat, mengendalikan panas dan kekuatan berbagai obat penggabungan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Dan ini adalah 6 hari penuh. Dalam 6 hari terakhir, kerumunan orang yang berkumpul untuk menonton kesenangan di keluarga Yue secara bertahap bubar. Tetapi ketika hampir semua orang keluar setiap hari, mata mereka tanpa sadar dilemparkan ke rumah kayu di halaman belakang, melihat ke arah cahaya yang bersinar. Rumah-rumah kayu dengan kekuatan jiwa yang besar semuanya memiliki kekaguman. Karena orang di rumah kayu itu juga disebut sebagai tamu oleh patriark keluarga Yue mereka, di benua Doudi ini, yang juga didominasi oleh kekuatan, seorang apoteker dengan pangkat kaisar juga cukup untuk mendapatkan perawatan semacam ini. Dalam 6 hari, hampir semua orang terbiasa dengan ledakan dan auman naga di depan rumah kayu. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pria besar di dalam untuk meramu pil, tetapi setelah melihat fenomena pil meramu dengan mata kepala sendiri, mau tak mau saya menamparkan lidah saya, melihat bahwa pil obat yang disempurnakan oleh gerakan dan keheningan ini jelas bukan peringkat rendah. Tidak heran pil obat yang lebih berkualitas tinggi sangat berharga. Saya tidak berharap itu hanya pemurnian. Itu sangat merepotkan dan merepotkan. Dalam 6 hari, Yue Yu, Yue Ru dan yang lainnya akan terbiasa tinggal di luar rumah kayu untuk jangka waktu tertentu. Pertama, untuk mencegah Xiao Yan memiliki kebutuhan dan mengisinya kembali tepat waktu. Kedua, mereka ingin menyaksikan pil obat kekaisaran ini dengan mata mereka sendiri lahir, dan kemudian melihat bahwa Xiao Yan tetap tidak bergerak, dan pergi perlahan. Dalam beberapa hari terakhir, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan bahkan napas itu menjadi sangat ringan, dan sepertinya seorang Buddha yang akan duduk, dan napasnya tidak jelas dan tidak pasti. Jika bukan karena pengetahuan dan pengetahuan Yu Yu yang luar biasa bahwa dia harus berkonsentrasi pada pemurnian pil obat tingkat tinggi, dia juga tahu bahwa dia dalam kondisi yang sangat fokus saat ini. Jika tidak, dia akan sedikit khawatir tentang apakah orang ini memilikinya. Ada yang salah dalam alkimia. Meskipun Xiao Yan terdiam seperti seorang biarawan yang memasuki meditasi, kuali obat di depannya seperti guntur di langit, suara gemuruh bergema tanpa henti, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan terus berenang bola-balik di dalamnya, dikombinasikan dengan kekuatan 5 bahan obat, bersiul dan berputar-putar di dalamnya. Di bawah kekuatan jiwa ini, bahkan jika itu adalah api yang aneh, itu hanya dapat dengan patuh membiarkannya diarahkan. 6 hari berlalu dengan lambat, tepat ketika pagi hari ke-7 datang,
seberkas sinar matahari menerobos belenggu bumi, melesat dari pegunungan jauh, dan menyinari rumah kayu itu. Di bawah sinar matahari yang hangat, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat selama 6 hari, juga perlahan terbuka dengan sedikit gemetar. Mata gelap, di bawah sinar matahari, memantulkan kilau yang menyilaukan, dan pada saat ini, aura sunyi, seperti singa tidur yang terbangun, perlahan meresap dari tubuh Xiao Yan. 6 hari yang lalu, itu sebenarnya jauh lebih halus, jika Xiao Yan masuk masa lalu berada di tahap awal puncak bintang 3, lalu sekarang dia berdiri di tingkat puncak bintang 3 dan menerobos ke tingkat bintang 4 hanya berjarak dekat. Retret sebelumnya hanya memulihkan kekuatan Xiao Yan, tapi alkimia kali ini tampaknya telah memberi Xiao Yan keuntungan besar. Merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan tatapan kontemplasi melintas di matanya. Beberapa hari ini, dia memang dalam kondisi konsentrasi, lagi pula, kali ini dia membuat pil obat bisa hanya berhasil dan tidak gagal. Penggabungan yang sangat kompleks dari 5 kekuatan obat dalam kuali obat tidak hanya dipadatkan olehnya, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun konsumsi yang tidak berguna. Awalnya, menurut akal sehat, tingkat keberhasilan Yuan Pei Yuan dan kental yang disempurnakan kali ini tidak akan terlalu tinggi, karena tidak hanya ada banyak prosedur yang rumit, tetapi juga esensi darah yang beberapa kali lebih kejam, dan bahkan anggur peri darah naga dan esensi Warcraft nanti, bentrokan darah. Dengan cara ini, hampir sepenuhnya tidak konsisten dengan konfigurasi resep. Anda harus tahu bahwa meskipun ada kekurangan ramuan yang tidak mencolok dalam resep, itu dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Bagaimanapun, setiap resep, itu hanya setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu bahwa mereka berhasil, dan generasi mendatang ingin mengutak-atiknya dari udara, kesulitannya bisa dibayangkan. Matanya perlahan beralih ke kuali obat, melihat prototipe pil obat merah keunguan yang dibungkus api, senyum lega muncul di wajah Xiao Yan. Prototipe pil obat seukuran lengkeng, seluruh tubuhnya berwarna merah ungu, dan permukaannya diadu dan terlihat sangat tidak sedap dipandang, tapi Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat murni yang agung darinya, memiliki efek kebalikan dari meningkatkan bakat kultivasi seseorang, efek keajaiban. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakat dan potensi kultivasi seseorang adalah bawaan sejak lahir. Walaupun hal ini tidak menentukan tinggi badan seseorang di masa depan, tidak ada keraguan jika Anda dilahirkan dengan bakat dan potensi yang kuat, kultivasi Anda pasti akan sangat baik. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan bakat dan potensi. Namun, apa yang disebut konsolidasi esensi asli, ini dapat dicapai, dan ini saja yang layak untuk reputasi kekaisarannya. Bentuk dasar pil obat sudah selesai, tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir pil hamil. Tentunya tidak banyak kendala dalam langkah ini, karena dalam bentuk awal pil obat, semua kekuatan obat telah terintegrasi dengan sempurna. Artinya, bahkan jika langkah terakhir ini tidak dilewati, efek dari pil obat ini tidak akan terlalu buruk. Tentu saja, sebagai apoteker, adalah wajar untuk mengejar kesempurnaan, jadi Xiao Yan tidak mengabaikan langkah terakhir. Api putih susu secara bertahap melemah, dan kemudian suhu samar dipancarkan, perlahan-lahan menyusup ke dalam prototipe pil obat. Langkah terakhir pil hamil tidak berlangsung lama, sekitar 10 jam kemudian, dalam kobaran api, pil berbentuk lubang itu berubah total menjadi pil seukuran ibu jari, satu merah dan satu ungu. Dua warna ungu merah, seperti gosip Tai Chi, diuraikan di permukaan pil obat, dan sepertinya memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual, yang sangat ajaib. Pada saat pil obat baru saja terbentuk, langit tempat keluarga Yue berada tiba-tiba menjadi gelap, dan awan gelap tebal dengan cepat mengembun di langit, berkeliaran seperti ular. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang di keluarga Deyu berhenti dan menatap awan gelap yang tumpang tindih di langit. Setelah beberapa saat, mereka semua dalam suasana hati yang baik, dan mata mereka tiba-tiba beralih ke arah rumah kayu. Di halaman belakang pada saat ini, di atas rumah kayu, sosok bayangan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap perubahan di langit tanpa rasa takut.